Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrisi Kurniawan, NIM P0512221029, kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari stroke dan diabetes. Definisi stroke. Stroke adalah kondisi terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Selanjutnya, kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat memaksimalkan tingkat kerusakan otak dan memecahkan kemungkinan munculnya komplikasi. Selanjutnya ada penyebab stroke. Berdasarkan penyebabnya, stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua yaitu stroke hemoragik. Terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, sehingga menyebabkan pendarahan. Perdarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Misalnya hipertensi yang tidak terkendali, dinding pembuluh darah yang lemah, dan sedang menjalani pengobatan dengan pengenceran darah. Stroke hemoragik terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perdarahan intracerebral dan suprachoroidal. Beberapa faktor risiko stroke. Yang pertama dari faktor risiko kesehatan. Bisa disebabkan oleh hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia, sleep apnea. Pernah mengalami transit ischemic attack (TIA) atau serangan jantung sebelumnya. Dilihat dari faktor risiko gaya hidup, bisa jadi terjadi karena merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Gejala penyakit stroke. Setiap bagian otak bertugas mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke bergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah sebabnya gejala stroke bisa bervariasi pada setiap pengidap. Namun, biasanya stroke terjadi secara mendadak. Setidaknya ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat lebih turun, dan pengidap tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata tampak terkulai. Yang kedua, pengidap tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang berada pada sisi yang sama dengan lengan juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan menjadi tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara secara sekali meski pengidap terlihat sadar. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Pengertiannya, diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Insulin ini sendiri yang merupakan hormon yang dibuat oleh pankreas, merupakan zat utama yang bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula. Insulin menyebabkan gula berpindah dari satu sel ke sel tubuh, sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Ada pula tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Yang pertama, gejala klasik. Yang pertama, rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering kencing, berat badan turun drastis. Gejala lainnya, yang pertama, luka lambat sembuh, mata terlihat kabur, mudah lelah. Selanjutnya ada faktor risiko dari diabetes mellitus. Yang pertama, melahirkan lebih dari 4 kilo, dislipidemia, usia lebih dari 40 tahun, keturunan, diet tak sehat dan kurang aktivitas, dan kegemukan. Kebiasaan yang dapat menyebabkan diabetes. Yang pertama, banyak makan gorengan. Yang kedua, banyak minum minuman bersoda.
Yang ketiga, kurang tidur. Yang keempat, stres. Dan yang kelima, merokok. Kriteria diabetes. Yang pertama, menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula darah random atau sewaktu atau GDR lebih dari 200 mg, atau menunjukkan gejala diabetes mellitus dan kadar gula glukosa puasa atau GDP lebih dari 126 mg, atau kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral atau TTGO lebih dari 200 mg. Komplikasi penyakit DM. Yang pertama, kerusakan jantung, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, kerusakan dan kematian jaringan, kerusakan pembuluh darah, disfungsi seksual, katarak dan kebutaan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang diabetes mellitus dan stroke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.